Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, dosen pengampu pada mata kuliah Komunikasi Bisnis, Ibu Fatma Ponimardia, SE, MSM, dan seterusnya teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan topik mengenai kasus miscommunication pada PT Cahaya Mitra Utama. Sebelumnya, perkenalkan saya Dila Gustianingsih sebagai moderator yang akan memandu diskusi pada kali ini. Adapun anggota kelompok 1 yaitu ada Muhammad Soleh Hafif, Suci Rahmadani, dan Nadiatul Aisyah. Baik, langsung saja pada penyampaian materi yang pertama oleh rekan saya, Muhammad Soleh Hafif. Kepada saudara Muhammad Soleh Hafif, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Dila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum kasus dari PT Cahaya Mitra Utama. PT Cahaya Mitra Utama yang bergerak di bidang furnitur atau industri perabot mengalami konflik antara perusahaan dengan karyawannya. Konflik ini disebabkan oleh kurangnya komunikasi antara manajer dan karyawan. Telah terjadi perubahan kebijakan perusahaan mengenai perhitungan gaji karyawan, namun pihak perusahaan belum menginformasikan kepada karyawan, sehingga karyawan merasa diperlakukan semena-mena oleh perusahaan. Para pekerja mengambil tindakan dengan mewakili perusahaan, namun tindakan ini mengakibatkan PHK besar-besaran dari perusahaan. Setiap perusahaan pasti memiliki konflik internal, mulai dari level individu, kelompok, dan unit. Pada tingkat dan ruang lingkup konflik kecil, seperti perselisihan pribadi antar karyawan dan hingga yang relatif besar, seperti ketidaksepakatan manajer tentang strategi bisnis. Contoh lain dari konflik yang relatif besar adalah antara pekerja dan manajemen. Tentu, kita bisa mengikuti berita harian di berbagai media, di mana dapat kita lihat adanya konflik dalam bentuk demonstrasi dan pemogokan. Apakah hal tersebut disebabkan karena remunerasi yang tinggi, kesejahteraan, keadilan dalam pengembangan karir, atau tuntutan hak asasi manusia karyawan? Saya kembalikan ke Dila. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada saudara Muhammad Soleh Hafif untuk penyampaian materi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh saudari Suci Rahmadani. Kepada Suci Rahmadani dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian. Konflik ini disebabkan oleh kurangnya komunikasi antara manajer dan karyawan, di mana telah terjadi perubahan kebijakan perusahaan mengenai perhitungan gaji karyawan, namun pihak perusahaan belum menginformasikan kepada karyawan, sehingga karyawan merasa diperlakukan semena-mena oleh perusahaan. Masalah biasanya muncul karena lingkungan di perusahaan kurang mendukung. Misalnya, kondisi pencahayaan yang buruk atau sirkulasi darah yang buruk, serta suhu ruangan yang tinggi, cenderung meningkatkan emosi, sehingga kondisi lingkungan juga harus diperhatikan. Konflik antar karyawan juga sering muncul dalam perusahaan, yang biasanya disebabkan oleh masalah di luar perusahaan. Misalnya tersinggung karena ejekan pencurian ide, barang antik, perusahaan yang baik harus mampu menghilangkan masalah ketenagakerjaan di perusahaan. Dengan demikian, masalah yang timbul dapat diminimalisir karena sulitnya masalah muncul dalam suasana yang harmonis dan akrab. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada saudari Suci Rahmadani untuk penyampaian materi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh saudari Nadiatul Aisyah. Kepada Nadiatul Aisyah dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan membahas bagian pembahasan di mana menurut Marketing 91, miskomunikasi atau miscommunication berarti dua orang tidak dapat berkomunikasi dengan baik. Berikut ini hal-hal yang dapat menyebabkan gangguan komunikasi di tempat kerja. Yang pertama, kurangnya konteks, yaitu menurut HRD, salah satu penyebab kesalahpahaman di kantor adalah kurangnya konteks. Intinya, konteks dalam percakapan bisnis memberikan penjelasan tentang tugas dan tanggung jawab dan berfungsi untuk mengklarifikasi. Ketika sebuah laporan akan didistribusikan, konteks tugas mencakup laporan apa yang akan dikirim, kemana mengirimnya, dan kepada siapa harus mengirimkannya. Tanpa konteks, kesalahan dapat terjadi selama proses komunikasi yang dapat membingungkan karyawan. Yang kedua ada asumsi, yaitu penyebab pelecehan berikutnya yang banyak orang tidak sadari adalah asumsi. Dalam komunikasi bisnis, asumsi muncul ketika beberapa faktor diterima sebagai kebenaran, tetapi tidak pernah dikonfirmasi. Asumsi dibuat untuk keseluruhan strategi dan
pengambilan keputusan dalam bisnis. Namun, biasanya standar dalam beberapa kasus seperti kebutuhan dan keinginan konsumen lebih baik tidak diasumsikan. Yang ketiga, tidak jelas atau ambigu. Komersialisasi, ambiguitas, atau ketidakjelasan makna adalah salah satu penyebab terbesarnya penyalahgunaan tempat kerja. Biasanya, ambiguitas makna muncul ketika pesan belum sepenuhnya tersampaikan. Ini karena pembicara menghilangkan informasi berharga atau penerima tidak mengajukan pertanyaan klarifikasi. Ambiguitas juga dapat meningkatkan kesulitan tugas dan mempengaruhi kemampuan untuk mengambil keputusan dalam memecahkan masalah. Jika masalah komunikasi tidak dapat diselesaikan karena ketidakjelasan, hal ini dapat berdampak negatif pada perkembangan bisnis. Yang terakhir, saluran buruk. Kesalahan komunikasi adalah masalah yang disebabkan oleh pengirim pesan melalui saluran yang tidak akurat. Komunikasi bisnis biasanya terjadi melalui berbagai saluran, oleh karena itu sangat penting bagi perusahaan untuk memilih saluran untuk pemirsa dan pesan yang tepat. Jika perusahaan berkomunikasi di saluran yang salah, pesan tidak akan tersampaikan dengan sempurna, bahkan audiens yang salah bisa memfilter pesan tersebut. Nah, dalam menyelesaikan miskomunikasi, berikut beberapa hal yang dapat dilakukan. Pertama, tenangkan dulu emosinya, yaitu ketika hal-hal diselesaikan melalui emosi, mereka bisa saling merugikan. Tidak ada ukuran yang jelas untuk kelegaan emosional, itu tergantung pada setiap orang. Namun, jika meninggalkan situasi dapat menyelesaikan masalah, maka lakukanlah. Kedua, cari tahu penyebab masalahnya. Saat kita bekerja atau mengidentifikasi masalah, pastikan emosi kita terkendali sehingga kita dapat menemukan titik terang dan konflik tersebut. Ketika para pihak menyadari hal itu, mereka dapat menemukan cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ketiga, berbicara secara terbuka, luangkan waktu untuk membahas topik dengan hati-hati. Konflik yang muncul dapat berupa kesalahpahaman yang diakibatkan oleh kesalahan perilaku antara perusahaan dan karyawan. Luangkan waktu untuk semua orang selama diskusi ini untuk mengungkapkan pendapatnya. Keempat, cari jalan keluar. Setelah mempertimbangkan keinginan atasan atau bawahan, usahakan memiliki banyak solusi sebagai cadangan jika solusi pertama tidak berjalan dengan baik. Kepercayaan dapat mendorong terciptanya hubungan yang sehat dan harmonis antara atasan dan bawahan. Jika diskusi tidak menemukan solusi, atau kedua belah pihak tidak ada mengalah dan mendukung pendapatnya, jadi perusahaan membutuhkan perantara yang mewakili sudut pandang netral. Mediator dapat membantu menemukan solusi alternatif untuk konflik. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Saudari Nadetul Aisyah. Dari hasil yang telah dipaparkan oleh teman-teman tadi, maka dapat disimpulkan bahwa kasus yang dianalisis ini menggunakan teori konflik di PT Cahaya Mitra Utama, di mana terjadinya perselisihan ini muncul karena kegagalan komunikasi antara karyawan dan perusahaan itu sendiri. Nah, hal ini mendorong karyawan untuk melakukan demonstrasi ke perusahaan. Nah, sehingga perusahaan ini memecat karyawan tersebut atau mengambil tindakan dengan mengatakan itu adalah PHK besar-besaran di perusahaan itu. Nah, adanya komunikasi antara atasan dan bawahan ini sangatlah penting untuk dilakukan, di mana hal ini memungkinkan supervisor untuk melihat dan menilai setiap karyawannya. Nah, sehingga hal ini seperti di PT Cahaya Mitra Utama tidak akan terulang kembali. Semua kegiatan bisnis yang melibatkan karyawan harusnya dibicarakan secara terbuka dan baik-baik, juga tentang gaji dan upah, di mana gaji ini merupakan hal yang berharga bagi mereka sebagai memenuhi kebutuhan. Nah, jadilah seorang pemimpin yang disegani oleh bawahannya. Seorang pemimpin yang dikelola dengan baik, dapat dipercaya, bertanggung jawab, mengeksekusi secara strategis, komunikator yang baik, dan memiliki visi dan misi yang jelas. Saat perusahaan membuat keputusan, pikirkan juga tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan, bagaimana pengaruhnya terhadap perusahaan kita dan sebagainya. Nah, begitulah cara perusahaan beroperasi dengan baik dan terstruktur. Demikian presentasi dari kelompok 1. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.